yukjo yang lan kabangun ala hadza ing atase iki apa ada punawa pira-pira tata krama wa muamalatun lan pira-pira muamalah marang Allah. Wah niki napa kok lali kula hubungane niki napa nggih? Yang jelas begini nggih. Orang yang sedang menekuni sesuatu itu tidak perlu dilihat, yang perlu dilihat adalah hasilnya. Nggih. Lah padahal kita itu hasil kita itu kita tidak akan tahu di dunia. Mohon, tapi ada tanda-tandanya, yaitu apa? Allah berkenan melanggengkan kita terhadap hal tersebut. Dengan pertolongan Allah kita bisa langgeng, kita bisa lestari, kita bisa continue terhadap segala hal, maka insya Allah segala hal itu akan berhasil. Ngaten lagi, bahwa kita bisa konsekuen, kita bisa continue, kita bisa rutin melakukan sesuatu, itu salah satu tanda Allah akan memberikan kita keberhasilan dari sesuatu tersebut. Dan nah kalau mungkin ada kaitannya dengan yang sebelumnya, dan keramat itu bukan sesuatu yang langgeng, tadi kan sudah dikatakan. Jadi ya, keramat bukan sesuatu yang langgeng. Yang bisa langgeng itu ya istiqomah kita, itu yang bisa langgeng. Nah itu kaitannya seperti itu. Okay? Jadi sekali lagi, bukan kok ketika kita melakukan sesuatu meskipun itu wah. Nah, saat ini nyuwun sewu, ada kelompok majelis taklim, pembukaannya Masya Allah, ngerawoke Habib Lutfi, ngerawoke Habib ini, Habib itu, wah Masya Allah, besar pengajiannya. Tapi rutinannya makpes wong limo tok. Nggih, lha kan kathah ngoten niku. Saya juga kepingin. Ini ada yang lapor. Mboten wonten meteor iki teng Jakarta. Oh ya, alhamdulillah. Enggak jadi ada meteor. Oke, Bun. Jadi sekali lagi bukan kita itu, dan itu banyak. Saya terus terang terkadang itu kalau Syawal itu kepingin membuka pengajian itu dengan ngerawuhke mubalek kiai-kiai yang besar. Tetapi saya khawatir nanti sudah dana banyak. Memang kelihatannya Masya Allah, pengajian Masjid Kauman, pembukaan tahun baru, wah. Tapi kesehariannya nek wong limo tok ya lha apa. Ya, sesuatu yang wah itu bukan sesuatu yang kita tuju gitu loh, nggih. Keramat itu sesuatu yang wah. Tapi bagaimana dia itu selalu rutin beribadah, itulah yang bagus. Nah, nggih. Nah, betul. Nggih. Nah, bon wangsul. Waqat asyarna lan teman-teman paring isyarat ingsun ila nahwin maring sepadan min hadza saking iki inda qaulil muallif ing dalem nalikane pengendikane muallif rupane pengendikan iradatu kat tajrid ma'aqiyam ma'aqamatillah iya kafil asbab ila akhirih. Kita ingin, nah kalau dulu kan ketika hikmah kedua kalau nggak salah ya, atau hikmah ketiga, pokoknya hikmah awal-awal itu kan kita ingin menjadi orang yang spesial, yang bisa punya keanehan, padahal kita ini adalah orang yang mestinya oleh Allah ditempatkan kepada tempat yang biasa. Tempat biasa itu maksudnya apa? Berproseslah dengan dalam kehidupan dengan proses yang sewajarnya. Nggih. Berproseslah di kehidupan dengan proses sewajarnya. Lah kalau makom kita itu seperti itu, ya jangan kemudian aku kepingin tiba-tiba jadi jadzab. Jadzab itu gila kepada Allah. Ya iya, tapi kan itu hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah, tidak bisa dicari. Yang bisa kita lakukan adalah beribadah, titik. Tidak perlu mencari-cari keistimewaan. Makanya dalam bahasa yang lain, tetapi jangan sampai salah paham, jangan berusaha jadi orang baik, tapi berbuatlah kebaikan, titik. Berbuatlah kebaikan, titik. Berusaha jadi orang baik, enggak perlu kamu katakan itu apa. Pokoknya saya hari ini bismillah, saya ingin melakukan kebaikan. Besok bismillah, saya ingin melakukan kebaikan. Bahwa jadi orang baik atau tidak, jadi istimewa atau tidak, itu tidak jadi soal. Nah, begitu. Bukan jadi
sesuatu yang menjadi tuntutan kita hanya berusaha untuk berbuat kebaikan, titik, nggak perlu ditambahi. Bon. Manutai sapane wong abaro iku nembungake sapa man. Mim bisati ihsani saking pagelaran kebagusane man. Asmatathu bacanya gimana ya? Itu memnya satu nggih. Memnya setunggal ya, mime. Asomma mestinya asommamat ya. Asommatat ya. Asommat. Oh nggih. Asmatat ngoten lho nggih. Nggih. Kan somata ya. Aslinya somata bukan somma ya. Somata berarti asmatathu nggih. Asmatathu mongko mbisuake. Ngenengake, ndadekake meneng hu ing wong al isaatu apa gawe Allah. Wa manut sapane wong abara iku nembungake sapa man min bisati ihsanillah saking pagelaran oleh paring kebagusane Allah ilahi maring man lam yasmut mongko ora meneng sapa man ida asain dalam nalikane nggawe Allah sapa man. Ini sekali lagi ini agak berbahaya kalau tidak kita kasih batas-batas. Begini. Kita ini terkadang berbuat baik, kita ini terkadang berbuat buruk. Ketika kita berbuat baik, alhamdulillah. Bagaimanapun ada perasaan gembira ya. Kalau kita berbuat buruk, kalau pas sadar kita kecewa, nggih. Nah, ya alhamdulillah japek niku. Masih baik itu, masih baik. Tapi ada juga orang yang mau berbuat baik ya nggak mempedulikan, mau berbuat jelek juga nggak mempedulikan. Loh kalau begitu seenaknya saja sebentar. Orang seperti ini sudah bersama Allah. Bersama Allah itu sudah tidak ada ukuran baik atau buruk menurut manusia. Oh niki maksudnya ngoten. Nggih. Jadi makanya ini khusus ini sudah bersama Allah. Apakah dia di mata kita, di mata orang lain berbuat baik atau berbuat jelek itu nggak ada bedanya, karena dia sudah bersama Allah. Nah itu. Nah kalau orang masih seperti saya, berbuat baik, wah kita. Berbuat buruk, misalnya saya salah, maka kemudian untuk sementara saya undur diri. Lihat itu pembicara-pembicara sekarang, begitu ketahuan kesalahannya kan mundur dia, karena dia masih memperhitungkan benar salah. Nah, itu masih orang-orang biasa itu. Tapi kalau orang sudah tinggi sekali, ya sudah tidak ada lagi perhitungan baik dan buruk karena dia sudah bersama Allah. Sudah tidak ada hitungan baik buruk di dunia. Nah niku ngoten, nggih, mbon. Min man utai sapane wong. Lah kenapa orang yang seperti itu tadi, yang seperti itu loh masih kalau berbuat baik dia suka, kalau berbuat buruk dia kemudian sampai diam begitu saja, mundur dari peredaran, ya karena dia masih melihat dirinya. Lah kalau orang yang ini tadi kan sudah melihat Allah. Lah kalau melihat Allah itu pasti sebetulnya berbuat baik terus gitu loh maksudnya. Enggak. Tapi dalam hitungan manusia sudah tidak bisa lagi. Hitungan manusia udah nggak cukup itu untuk menghitung apa yang dia perbuat ketika dia sudah bersama Allah. Sudah nggak cukup lagi hitungannya. Maka ya tidak baik, tidak buruk. Ya tidak bisa dianggap apa-apa karena sekali lagi hitungannya sudah lain. Manute sapane wong sahate iku nyekseni sapa man ihsana nafsi. Nah, apalagi orang bisa mengatakan saya baik, saya buruk kan berarti kembalinya ke saya. Itu jangan lupa, ini masih buruk ini. Alhamdulillah saya hari ini berbuat kebaikan. Tapi kemarin aku berbuat buruk. Aku kan masih aku, ada akunya di situ. Belum ada Allahnya di situ. Masih mengatakan bahwa saya berhasil beribadah itu karena saya berhasil menekan hawa nafsu saya. Kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar gak? Kenapa Anda bisa beribadah? Ya karena saya berusaha menekan hawa nafsu saya
dan saya bertekad untuk mencari ridho Allah, saya mawon. Masih saya saja keakuannya ini loh. Dan di antara tanda orang sombong menurut Bidayatul Hidayah, man yakulu ana. Nah, itu ya. Itu sombong, orang bilang man yakulu ana itu sombong. Saya bisa berhasil sholat, saya bisa berhasil puasa. Harus selalu diingat wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Jadi man utai sapane usaha iku nyekseni sapa man ihsana nafsihi, ya kan? Ing kebagusane awak dhewe ne wong, wa amilalan ngamal sapa wong bi taati rabbih kelawan taat pangerane wong imbasato mongko dadi kabeber lisanuhu apa lisane man bin nasihati kelawan nasihat wal mauidhati lan mauidhah mituturi li ibadillah maring pira-pira kaulane Allah. Fa in waqa'at mongko lamun tumiba minhu saking wong isaatun apa gawe Allah wa mukhalafatun lan gawe pelanggaran ingkobado mongko mengkeret sapa man andalika saking mengkono nasihat wa somatalan meneng sapa man lima krana perkara yak tari kang anyar teka hi ing wong kang anyar teka apa mahi ing wong minal khojalis nyatane isin wal haya ilan wirang. Wa hadhihi utawi iki iku tariqatu ahli taklifi iku dalane ahli ya mukallaf fit dini ing dalam agama. Ahli taklif fit din mestine nggih ada ala asah fit din nggih fit din. Yang duruna kang padha ningali sapa wong akeh ilama maring perkara minhum kang saking wong akeh ilallahi maring Allah taala min amalin nyatane ngamal solihin kang bagus autolin utawa kang ora bagus. Wa man utai sapane wong kula waos rumiyin nggih syahada kang nyekseni sapa ihsanallahi ing gawe baguse Allah ilaihi maring man wa ghabalan ilang an sapa man an ru'yati ihsanihi saking ngaweruhi kebagusane man huwa hiya man imbasato iku kabeber lisanuhu apa lisane man fil halaini ing dalem rong tingkah min ghairi farkin saking tanpa bedaake li anna musyahadatu krana sak temene nyekseni man iku liwahdaniyati rabbi iku maring keesaane pangerane man wa qayyumiyati lan jumenengane Allah jumenengane Allah utawa rabbi fil halaini ing dalem tingkah loro au jabat kang netepake apa ru'yah jur'atahu ing wanine man ala zalika ing atase mengkono kanthi nutur wa qad qila lan teman-teman den dawuhake apa dawuh jaraatul jinan utawi kendele ati tuntiku iku bisa ngucapake apa jaraah al lisana ing lisan wa tutlikulan ngeculake apa jaraah al inana ing kendali wa hadhihi utawi iki iku tariqatu ahli ta'rif iku dalane ahli makrifat alladzina rupane wakeh yang duruna kang padha ningali sapa ngakeh ilama maring perkara minallahi kang saking Allah ilaihi maring ahli ta'rif. Sekali lagi ada dua kelompok besar, nanti ada kelompok yang ketiga malah. Selama saya masih menilai saya hari ini bisa berbuat baik, besok berbuat jelek atau sebaliknya, itu semuanya karena saya melihat apa yang saya kerjakan untuk Allah. Lah ini kan masih rendahan. Kalau yang tinggi kan enggak. Segala yang bisa saya perbuat itu dari Allah, bukan dari saya. Nah, ngoten niku nggih, niku bedane seperti itu. Ya karena Allah menguji saya, bisa jadi begitu. Kalau berbuat kejelekan Allah ini menguji saya. Saya saja yang nggak kuat ujian Allah sehingga saya berbuat jelek. Tapi semuanya ini dari Allah. Nah begitu. Bukan semuanya dari saya, dari saya, dari saya. Nah itu untuk sementara itu dulu, nggih. Semakal besok insya Allah itu masih panjang uraiannya. Yang penting sekali lagi beda antara orang yang beribadah itu melihat kepada Allah langsung, bahwa kesempatan ibadah yang bisa dia lakukan semuanya dari Allah,
dibanding dengan orang yang beribadah tapi masih melihat dirinya sendiri segala